Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Bapak harapkan kalian dalam keadaan baik dan tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan program CNC simulator Android yang bisa kalian akses dan bisa kalian gunakan melalui handphone kalian masing-masing. Ya, perlu kalian ketahui, jika kalian belum mendownload aplikasi tersebut, aplikasi ini silakan kalian cari di Play Store ya, ataupun apps iPhone kalian. Search aja CNC Simulator Free, atau kalian bisa search link dari deskripsi video Bapak berikut. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan program yang mana program CNC bentuk daripada yang akan kita buat sekarang adalah bubut CNC dengan ada sedikit kontur ya, permukaan kontur daripada ini. Nah, Bapak dekatkan dulu. Nah, permukaan kontur daripada pembubutan ya. Lalu ada ulirnya juga. Ini nanti Bapak buat ulir M18 dikali 1 kisarnya. Lalu ada alur atau groove di sebelah akhiran pahatnya. Lalu ada chamfer. Chamfernya ini sudutnya adalah 45 dan ada sedikit kontur di ujungnya. Nah, penasaran? Nanti program akan Bapak bagikan di video paling akhir ya. Ada video paling akhir. Oke, baik, kita mulai terlebih dahulu. Ya, langkah pertama sebelum kita membuat sebuah program, kita nanti ketik secara manual di sini ya. Ketik secara manual, kursornya berjalan ya. Nah, sebelum kursor ini kita ketik secara manual program tersebut dari Bapak yang sudah nanti Bapak berikan melalui video ini, kalian list dulu bendanya ya. Kalian bendanya jadikan utuh kembali. Caranya gimana? Caranya ditekan ini tombol di sebelah bawah open and save ini ya. Nah, yang Bapak tekan, nah ini the contour of the workpiece will be reset. Kalian reset, tekan tombol centangnya. Nah, ini tentukan benda kerja. Di sini Bapak menggunakan workpiece length-nya adalah 110. Nah, 110. Nah, 110. Lalu workpiece diameternya yang Bapak gunakan adalah 25 ya. Ini kalian nanti atur 25 plus minusnya ya. Klem length-nya yang dicekam oleh cekamnya, benda kerja yang dicekam itu sebanyak 50. Bapak gunakan 50 supaya nanti ketika proses ulir dia tidak penyok ya, tidak penyok ataupun tidak bengkong. Oke, setelah penentuan benda kerja selesai, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah mengatur pahat. Oke, langkah kedua yaitu penentuan pahat bubut ya, pahat yang akan digunakan. Tombol yang paling bawah, maksud Bapak tombol yang bawah di setelah benda kerja tadi. Pahat yang Bapak gunakan nanti ada 3 sesuai video intro tadi ya. Ada 3. Yang pertama adalah kontur. Nah, nanti kalian pilih pahat kontur ya, pahat kontur yang ini ya, ini. Nah, kalian tekan, geser, tekan tahan, geser ke arah nomor 1 ya. Pasang di turret complete set nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kebetulan kita hanya menggunakan 3 turret. Lalu yang kedua adalah pahat ini, ulir. Pahat ulir kita arahkan ke bawah dulu, ke bawah, terus kita arahkan ke bawah pelan-pelan supaya kalian bisa mengikuti nantinya.
Intinya setelah dari pahat groove ya. Nah, ini tempat pahat ulir. Posisinya dia X karena maklum ini aplikasinya gratisan, jadi hanya bisa digunakan terbatas. Nah, awalnya begini ya, Jadi nanti sebelum, karena Bapak sudah pasang, awalnya begini. Posisinya berada di setelah groove atau pahat alur. Nah, tinggal kalian tekan, tahan, geser ke arah nomor 2. Nah, pahat alur sudah terpasang. Yang ketiga, pahat groove. Pahat groove ini ya ini. Dengan lebar 3 mili, kalian tekan, tahan, geser di nomor 3. Oke. Langkah kedua menentukan pahat sudah selesai. Memasang pahat ya. Yang pertama adalah pahat kontur, pahat ulir, pahat groove atau pahat alur. Lalu selanjutnya adalah program nomor 4 dari bawah. Nomor 4 setelah pahat kita tekan programnya. Yang ini ya. Nah, ini kita ketik manual. Ya, kita ketik manual G seperti biasa lah, G01 N01 seperti ini ya, enter G00 selanjutnya pokoknya sampai arah gini. Oke, nanti akan Bapak berikan programnya seperti itu. Seperti ini yang nanti akan catat, karena nanti kalau kalian melihat dari sini akan terasa sangat kesulitan. Nanti Bapak kasih gambarnya secara utuh. Oke, setelah program sudah tersusun ya, nanti kalian ketik secara manual. Kita atur kameranya dulu. Nah, seperti ini. Oke, kameranya ya kita nyalakan. Nah, yang ini ya, tombol play ini ya. Nah, setelah nyala kita bisa pause juga tombol play. Kita nyala lagi, kalau stop kita kembali lagi selanjutnya. Oke, kita play, kita mulai. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, prosesnya sangat cepat sekali. Nah, ini Bapak pakai modus cepat ya. Dan jalur pahatnya Bapak lihatkan supaya kalian tahu nantinya posisi daripada pengerjaannya sesuai program yang digunakan. Ini proses ulir ya. Nah, proses ulir memangkas diameter 17,4, 17,2, 17 diulangi sebanyak 3 kali ya, sesuai yang berwarna hijau. X17 lagi, lalu terakhir di 0 100 mesin mati. Oke, itu adalah versi cepatnya. Kalau mau versi lambat, ini kita tekan dulu supaya gerak pahatnya itu real sesuai kecepatan. Yang kita gunakan di sini adalah Bapak memakai kecepatannya 1500. Itu dalam kontur atau roughing. Pahat pengkasarannya dalam membuat nanti Bapak pakai 1300 tadi. Terus kalau mau finishing nanti kecepatannya Bapak gunakan 2000. Lalu untuk treat nanti dia turun sedikit menjadi 1000. Oke. Ini untuk chamber atau Bapak groove ya. Untuk groove Bapak gunakan 500. Untuk ini untuk treat 1000. Nah, seperti itu. Terakhir selesai. Oke, kita gunakan, kembalikan lagi bendanya seperti semula. Kameranya Bapak atur lagi seperti ini ya. Bendanya kita atur lagi, kita reset. Nah, oke, kita kembali ke program, kita langsung menuju ini ya. Setelah itu kita play, maka dia akan bergerak secara sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting tanpa dipercepat. Oke, seperti itu. Ada modus seperti ini. Nah, dia akan terlihat secara smooth pergerakannya. Cipratan yang di sini, yang dari atas itu adalah coolant ya, coolant. Proses pengerjaannya menggunakan pendingin. Nah,
21,5 dengan Z yang sepanjang -50 ke kiri. Lalu dia menuju ke diameter 20. Sama panjang yang dia gunakan adalah 50. Jadi dari 21 ke 20 berarti ada 1,5. Lalu menuju ke 19. Tampak seperti ini. Kita bisa atur kamera kita untuk membuat view angle yang baik dalam penglihatan dalam view sebuah benda. Ini kamera 5. Kamera 6 modusnya langsung ya, modusnya langsung. Kalau 6 langsung kelihatan. Ya. Nah, langsung kelihatan kalau kamera 6. Nah, kelihatan ya. Nah, posisi daripada pembuatan kontur ujung dan proses chambernya agak seperti terus sedikit ya. Nah, kita pakai rougingnya agak kasar sehingga ada sedikit permukaan yang tidak rata. Baru seperti ini kita finishing Z8, terus chamber, terus menuju 50. Nah, setelah itu baru di groove. Nanti ketika di groove posisinya akan berubah menjadi tool nomor 3 ya. Dia manggil tool nomor 3 di groove. Ini yang alur yang kelihatan ini nanti akan hilang. Fittingnya turun menjadi 25, jadi agak pelan. Nah, kecepatannya juga dibuat pelan supaya tidak terlampau patah dan alur yang tadi yang kelihatan tadi hilang seketika karena prosesnya pelan. Oke, setelah itu baru kita gunakan treat memakai tool nomor 2. Di sini F1 berarti kisarnya adalah 1. Bulir yang kita gunakan atau kita produk di sini dalam program adalah bulir segitiga 17,4, 17,2 diameternya. Lalu diameter 17, kedalaman diameter 17 sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, baru selesai dan M30 mesin mati. Oke, seperti itu saja dari materi kita hari ini ya. Nah, benda yang kita buat ini adalah sejenis batang ulir lah, bisa diomong ya. Batang ulir lah bisa kita sebut ya. Sengaja Bapak tidak namai karena ini bebas. Pada intinya kalian bisa memasukkan program, memahami sebuah jalannya program lewat alur tadi ya. Lalu kalian juga bisa melihat simulasi sebuah program. Jika kalian ragu dalam menjalankannya, tadi gimana posisinya, tinggal kita tekan pause saja, pause. Oke, katakanlah seperti ini ya, kita mulai lagi, kita coba mulai dengan posisinya benda tidak terpangkas. Nah, kita bisa tahu, kita bisa pause, oh ternyata dia bergerak 50. Itu ya, dia bergerak 50, terus dia kembali G00 gerakan tanpa penyayatan menuju Z3. Jadi ada kelebihan 3, kembali ke sini, kembali ke kanan ya, kembali ke kanan.
kita lihat di sini. Nah, kita kembali ke kanan. Warna ketika pakai G00 dia berwarna merah. Lalu lanjut ke G01, dia masuk ke dalam. Diameternya adalah 21,5 yang sebelumnya ini ya. Nah, dengan Z 2,5 dari arah ini agak maju sedikit. Nah, itu ada geser sedikit ya. Nah, balik lagi. Lalu G01. Kalian kalau ingin pemahaman dalam sebuah program, kalian harus pause, play, pause, play, pause, play gini ya, supaya tahu. Nah, seperti ini. Terus usahakan modus kameranya adalah nomor 1 dan dekatkan seperti ini supaya kalian tahu jalur pahatnya itu gimana sesuai program. Nah, kembalinya dia menggunakan G00 yang warna pink ini ya. Terus Z3 itu maksudnya adalah kelebihan seperti ini. Nah, kelebihan ini ya, kelebihan ke kanan sedikit dari jalur yang pertama. Lalu G01 masuk diameter 19. Itu ya sedikit ya, ada warna hijau itu di sini di pojok ini. Seperti itu. Terus bergerak Z50 minus 50. Diameternya yang dipangkas adalah 19. Kembali ke G00. Lalu terakhir diameternya adalah 18,2. Masih ada ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kesalahan. Sebenarnya kesalahan Bapak, karena posisi seperti ini tidak boleh mengulangi program ketika bendanya sudah jadi. Jadi ulirnya nggak jadi segitiga ini, kemakan. Jadi ulir kotak ini. Nah, nanti ketika kalian memahami ini, usahakan dari awal ya, kesalahannya hanya di situ saja tadi. Nah, ini untuk program terus, istilahnya bisa disebut terus, tapi chamfer terusnya terlalu menderajat, jadi chamfer akhirnya dinamakan. Nah, seperti ini. Nah, masih ada kemakan sedikit suaranya ya. Nah, finishing. Nah, dan ada kemakan sedikit, jadinya ulirnya kotak ini. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalian ulangi, pause play supaya kalian paham. Oke, seperti itu saja dari pertemuan kali ini. Nanti program akan tertampil di gambar di pojok kiri atas ini ya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya saja di komentar ya. Jangan sungkan, atau di chat Bapak juga boleh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap produktif tentunya. Dan berdoa semoga pembelajaran tatap muka akan segera dimulai dan kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you next time.